Saya Agus Hakim, asal dari MI Uswatun Hasanah, Kabupaten Batang, Kecamatan Gingsing, Desa Sawangan. Alhamdulillah, saya sebagai mahasiswa di Institut Negeri Curup BIT 1 yang insya Allah akan melaksanakan uji kerja pada UKIN. Terima kasih. Video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya. Alhamdulillah ya kalau sehat semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, maju ke depan ke tempat kelasnya, silakan untuk memimpin berdoa ya. Sebelum kita masuk pelajaran, kita absen dulu. Ada yang sakit, ada yang tidak berangkat, ya? Ya, oke. Saya absen dulu ya. Yang pertama adalah Rahma. Hadir ya. Ahmad Agung Ridwan. Din Akhirul Latif. Din Dara Puspita. Eka Nadia. Dir ya. Fabian. Sebelum kita mulai pelajaran kemarin sudah masuk yaitu pertemuan yang ke berapa teman? Pertemuan yang keempat, yaitu jual beli. Sekarang kita masuk kepada materi yaitu pinjam meminjam. Nah ya, nah ini kan, ini adalah gambar-gambar pinjam meminjam. Karena kan tahu cara pinjam meminjam kan? Ada gambarnya di sini, di situ. Ada bawah pulpen, bawah itu. Nah, menjelaskan ketentuan pinjam meminjam. Ini kajian yang kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Yang kedua, menunjukkan perilaku saling tolong menolong melalui kegiatan pinjam meminjam. Inilah materi yang kita akan bahas. Selanjutnya, indikator pencapaiannya Cak. Yang pertama, menjelaskan pengertian pinjam meminjam. Yang kedua, mengidentifikasi rukun pinjam meminjam. Yang ketiga, menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Yang terakhir adalah indikatornya hikmah pinjam meminjam. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan pembelajaran. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materinya, kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian pinjam meminjam. Bisa dilihat, Cak? Nah, tujuan yang kita pada materi yang kita pada pagi hari ini. Terusnya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah kamu bisa mengamati dulu, Cak. Nah, ayo kita mengamati. Diamati dulu, dilihat. Di situ ada gambar apa nama, Cak? Meminjam. Hah? Yang keras, yang keras. Meminjamkan buku. Gambarnya ini adalah Meminjamkan sepeda. yang ini. Bisa diamati ya, sayang. Selanjutnya, nah ini bisa diamati dulu, Cak. Ini di mana, Cak? Ini di mana? Oke, ya bisa dilihat ya.
pinjam meminjam. Bisa dipahami, Cang? Oke, selanjutnya masuk Pak. Selanjutnya adalah dalil tentang pinjam meminjam. Surat Al-Maun. Ayo bunyikan bersama-sama surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil tentang pinjaman. Ya, hukum pinjam meminjam di situ ada 3 hukum. Yang pertama adalah sunnah, yaitu hukum tolong. Contohnya itu kalau meminjami konten HP itu namanya hukumnya sunnah. Kenapa salah? Karena hukumnya tolong menolong. Yang kedua, wajib apabila pinjaman itu sangat dibutuhkan atau mengharuskan. Contohnya apa? Haram. Dilihat ya. Apabila pinjaman itu menjurus kepada kemaksiatan. Contohnya bagaimana? Ayo contohnya, Hafiz meminjami ulum petasan. Nah, petasan tersebut digunakan untuk menyakiti Dela. Ini adalah hukumnya untuk meminjami petasan. Oke ya, kita ya. Oh, kita masuk kepada lanjut ya. Berapa yang hukumnya deh? Kita masuk. Silakan. Oke, rukun pinjam meminjam. Yang pertama musta'ir. Aduh, betul ya. Musta'ir adalah orang yang meminjam barang tidak ada paksaan, namanya musta'ir. Terus orang yang meminjam hanya mu'ir. Yang ketiga barangnya adalah musta'ir. Yang keempat adalah ijab. Ijab kabul itu sebetulnya bagaimana? Contohnya adalah bahwa ini saya pinjam buku. Contohnya ya saya. Lihat kan? Masih depan atau dekat? Ayo, bagi kasih. Buku pinjamnya bagaimana? Pak, pinjam buku. Oke, terima kasih. Ya, ini namanya pinjam meminjam. Kepada yaitu syarat pinjam meminjam. Syarat pinjam meminjam yang pertama dilihat ya. Orang meminjam disebut yang kedua orang yang meminjam disebut terus barangnya ada sifat dipinjam namanya musta'ir. Yang ketiga yang keempat adalah ijab. Jadi di situ diterangkan syarat orang meminjam. Yang pertama adalah mu'ir, terus musta'ir, terus ijab kabul. Oke ya, dimengerti ya. Oke, nah, lihat. Yang pertama, selanjutnya adalah kewajiban meminjam bagi orang yang meminjam. Contohnya kamu meminjam barang. Yang pertama menjaga barang pinjaman biar tidak rusak. Pak, saya pinjam buku disobek-sobek. Nah, ini tidak boleh. Pak, pinjam sepeda, rodanya hilang. Nah, rodanya hilang. Dikembalikan saja, boleh tidak itu? Tidak, Bu. Masuk kepada kewajiban pinjam
kedua, memanfaatkan barang tanpa merusaknya. Dilihat ya. Tidak manfaatnya. Ketiga, tidak meminjam barang pada orang lain. Contohnya bagaimana, Pak Guru pinjam sepeda di Pak Bagus. Contohnya ya. Terus Pak Guru tak pinjamkan lagi ke Pak Kodir. Nah, ini adalah hukumnya tidak boleh. Hikmah ya, manfaat atau hikmah ya. Jadi dari pertemuan tadi, materi tadi yang terakhir adalah hikmah pinjam meminjam. Yang pertama adalah bagi peminjam dapat memenuhi kebutuhan seorang terhadap apa itu? Terhadap orang yang dimilikinya ya. Itu adalah hikmahnya. Yang kedua, bagi yang memberi pinjaman sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang adalah diskusi dulu ya. Kelompok diskusi kita masuk kepada diskusi kelompok tadi sudah dibentuk. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Paham ya? Dari materi tadi yang Pak Guru sampaikan, itu yang pertama kelompok A. Silakan kelompok A maju ke depan. Ya, untuk membacakan diskusi tadi, silakan. Saya persilakan untuk Mas, siapa namanya itu? Mas Hafiz. Ya, Hafiz dong. Saya kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok A akan menjelaskan tentang pengertian pinjam meminjam. Seru. Pinjam meminjam adalah pemberian manfaat suatu benda kepada orang lain tanpa menghadap pinjaman. Oke, sudah dimengerti Cang? Untuk kelompok A adalah apa tadi? Pengertian pinjam meminjam. Pengertian meminjam adalah di situ apa? Pemberian manfaat kepada orang tanpa mengharap imbalan. Tepuk tangan untuk kelompok A. Kelompok B dipersilakan untuk maju ke depan untuk menyampaikan aspirasinya. Terima kasih ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B ingin menyampaikan hasil diskusi yaitu hukum pinjam meminjam. Yang pertama sunnah, karena hukum sunnah kalau menolong ya itu. Hukumnya ada berapa lagi dari? ada 3. Sunnah, Sunnah, wajib, haram. sunnah wajib. Tepuk tangan untuk kelompok B. Jadi kelompok B tadi. Oke, selanjutnya adalah kelompok C. Silakan. Jadi kelompok C silakan masuk ke depan ya. Tepuk tangan untuk kelompok C. Untuk menyampaikan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok C akan menyampaikan diskusi yaitu kewajiban peminjam barang. 1. Menjaga barang pinjaman. 2. Memanfaatkan barang tanpa merusak. 3. Peminjam disertai jaminan. Oke, terima kasih. Silakan untuk kelompok terakhir itu kelompok D. Silakan untuk menyampaikannya. Ya, silakan. D, silakan. Saya dari kelompok D menyampaikan diskusinya. Oke, terima kasih yang disampaikan ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah
sudah bisa berdiskusi, yaitu menyampaikan materi yang Pak Guru ajarkan, yaitu materi pinjam meminjam. Apakah sudah paham semuanya, Kak? Sudah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita kalau sudah selesai diskusi, kamu bisa mengetahui Cah, yaitu dari mulai pengertian, hukum, kewajiban dan hikmahnya. Ya itu ya, saya dimengerti ya. Alhamdulillah. Selanjutnya itu kita masuk kepada kesimpulan dari materi tadi yang di atas. Yang pertama Pak Guru sampaikan, dilihat ya. Pinjam meminjam adalah memberikan suatu barang kepada orang lain untuk digunakan dalam waktu tertentu tanpa meminta imbalan. Kesimpulan yang kedua bisa dilihat hal-hal yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, barang yang dipinjam harus dapat dimanfaatkan tanpa habis, ya. Tanpa habis, barangnya masih ada. Selanjutnya harus ada rela dari pihak peminjam. Yang terakhir, pinjam meminjam bisa menjadi amal kebaikan dan bentuk tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Selanjutnya adalah kita akan masuk kepada materi yang akan datang, yaitu adalah pertemuan yang akan datang dengan materi kosong dan kosong. Alhamdulillah pada pada siang ini kita materinya kita sudah selesai, maka kita akan saya akhiri usikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.